Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adrana Busira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tugas pengganti UAS dari Pak Riyad. Kita lanjut saja. Pertama, dasar-dasar database dan sistem informasi. Selamat datang dalam perjalanan untuk memahami tulang punggung dunia digital kita. Database dan sistem informasi. Dalam dokumen ini kita akan menjelajahi konsep-konsep fundamental yang membantu cara kita menyimpan, mengelola, dan menggunakan data di area modern. Baik ada seorang mahasiswa yang baru memulai atau seorang profesional yang ingin menyelenggarakan pengetahuan. Panduan ini akan memberikan wawasan dalam tentang elemen-elemen kunci ini. Kita akan memulai dengan memahami apa itu database, kemudian menyelami peran penting sistem manajemen database DBMS. Setelah itu kita akan memperluas pandangan ke konsep sistem informasi yang lebih luas dan diakhiri dengan proses pengembangan sistem informasi yang efektif. Lanjut. 1. Konsep dasar database. Data terorganisasi. Database adalah kumpulan data yang terorganisasi, disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer. Ini adalah repositori pusat untuk semua jenis informasi. Integritas data. Salah satu tujuan utama database adalah memastikan integritas, dan artinya data akurat, konsisten, dan dapat didalamkan sepanjang waktu. Keamanan data. Database juga menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi informasi sistem dari akses tidak sah dan ancaman siber lainnya. Secara sederhana, database dapat diibaratkan sebagai perpustakaan digital yang sangat berstruktur ahli buku. Ia menyimpan berbagai jenis data, mulai dari nama, pelanggan, detail produk, transaksi, keuangan, hingga informasi media organisasi. Ini memungkinkan pengembalian informasi yang cepat dan efisien tanpa struktur yang tepat, dan akan menjadi tumpukan informasi yang tidak berguna, mirip dengan rak buku yang berantakan di mana sulit menemukan apapun. Integritas data adalah pilar utama database. Bayangkan sebuah bank di mana saldo rekening Anda bisa berbeda di berbagai catatan. Itu akan menjadi bencana. Database dirancang dengan aturan dan batasan untuk mencegah inkonsistensi semacam itu. Konsistensi ini sangat penting untuk pengembalian keputusan yang akurat dan operasional bisnis yang lancar. 3. Manfaat utama database. Akses data cepat. Memungkinkan pengembalian data yang sangat cepat, bahkan dari kumpulan informasi sangat besar, berkat indeks dan struktur yang efisien. Berbagi data. Memfasilitasi berbagi data antara pengguna dan aplikasi secara aman dan terkontrol. Mengurangi redundasi data. Integritas data. Menjaga konsistensi dan akurasi data dengan menerangkan batasan dan aturan validasi. Berikut. Keamanan data. Melindungi data dari akses tidak sah dengan fitur keamanan seperti autentikasi dan otorisasi.
perancangan dan pemulihan, penyediaan mekanisme untuk mencadangkan data secara teratur dan memulihkannya jika terjadi gagalan sistem atau kehilangan data. Manfaat ini secara kolektif menjadikan database sebagai aset tak bernilai bagi setiap organisasi bergantung pada informasi dari meningkatkan efisien operasional hingga mendukung kembalian keputusan. Strategi database adalah fondasi yang memungkinkan bisnis modern berfungsi. Akses database cepat. Sistem manajemen database DBMS. Database tanpa sistem manajemen database DBMS seperti perpustakaan tanpa pustakawan. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan database. Ini adalah perantaraan yang kuat antara data yang disimpan dan kebutuhan pengguna untuk mengakses, manipulasi, dan mengelola data tersebut. Fungsi kunci DBMS: definisi data, manipulasi data, kontrol akses data, integritas data, pemulihan dan perencanaan, kontrol konkurensi. DLL mendefinisikan akses database termasuk tabel reaksi dan data. DML memungkinkan pengguna untuk mengambil penyimpanan, menyisipkan, memperbarui data, menghapus data. DBMS tidak hanya tentang menyimpan data, ini tentang mengelola seluruh siklus hidup data dengan efisien dan aman. Ini menyediakan bahasa standar seperti SOL, SOTUN, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database seperti berikan instruksi kepada pustakawan untuk memungkinkan meminjam atau mengembalikan buku. Untuk jenis-jenis DBMS populer: Mesal, Postrel-Sol, berikutnya konsep sistem informasi. Setelah membahas tentang database dan DBMS, mari kita naik satu tingkat untuk memahami konsep sistem informasi. Adalah kombinasi organisasi dari perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyerahkan informasi dalam suatu organisasi. Orang pengguna, operator, dan pengembangan sumber daya data, database spesifikasi pengetahuan. Perangkat keras, komputer, server, perangkat jaringan. Perangkat lunak, program, aplikasi, dan sistem operasi jaringan, struktur komunikasi data. Bukan hanya tentang teknologi, ini adalah tentang bagaimana teknologi ini digunakan untuk memproses data menjadi informasi yang bermakna, yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan dan mendukung operasi bisnis. Ini adalah jabatan antara data, meta, dan intelijen bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Peran sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi telah menjadi urat nadi bagi hampir setiap organisasi modern, memberikan berbagai manfaat, strategi, dan operasional yang krusial. Sistem informasi telah meningkatkan efisiensi operasi, mendukung pengembalian keputusan, meningkatkan layanan pelanggan, menciptakan keunggulan komputasi.